Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifandi dengan NIM 2101111000291 akan menjelaskan tentang hukum nun mati dan tajwid. Hukum nun mati dan tajwid yang pertama adalah idhar. Idhar adalah membaca huruf setelah nun mati atau tanwin dengan terang. Dilihat dari arti idhar sendiri adalah jelas. Maka apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Huruf idhar ada 5. Yang pertama ain, ha, yang kedua ha, yang ketiga kho, yang keempat ghain, yang kelima alif. Idhar juga disebut idhar halki. Kenapa disebut idhar halki? Karena semua huruf idhar ada di tenggorokan. Idhar halki. Seperti contoh man amanah, maka harus dibaca terang, tidak boleh dibaca dengung. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua yaitu adalah idgham. Apa itu idgham? Yaitu menggabungkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Idgham sendiri dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu menggabungkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan secara berdengung, dinamakan idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah sendiri itu ada 4, ya nun mim waw. Kalau digabungkan semua huruf idgham bi gunnah dan idgham bi gunnah menjadi yarmiluna. Yang saya bahas untuk sekarang adalah idgham bi gunnah. Untuk idgham bi gunnah sendiri menggabungkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua dengan cara berdengung, seperti contoh mayyuminu. Itu secara berdengung, mayyuminu. Nah, kemudian ada idgham lagi yang namanya idgham bila gunnah. Idgham dengan tanpa dengung. Apa itu idgham bila gunnah? Menggabungkan huruf yang pertama dengan yang kedua dengan tanpa dengung. Seperti contoh marrabbuka, man la yu'min. Itu kenapa tidak didengungkan? Karena dilihat dari artinya saja, idgham bila gunnah, idgham dengan tanpa dengung. Baik, yang ketiga yaitu adalah iklab. Apa itu iklab? Iklab adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Bacaannya seperti nun mati bertemu dengan mim. Contoh mim ba'di. Nun mati dibaca seperti mim. Mim ba'di. Huruf iklab itu hanya satu, yaitu adalah ba. Itu. Seperti contoh mim ba'di. Nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan ba, maka disebut iklab. Cara bacanya, nun mati dibaca seperti mim, mim ba'di. Dan yang terakhir adalah ifa. Apa itu ifa? Ifa adalah membaca nun mati atau tanwin dengan cara berdengung. Adapun huruf-huruf ifa yaitu ada 14, yaitu huruf selain dari idhar, idgham dan iklab dan idgham. Dan untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Yaitu membaca huruf yang terakhir, huruf mati dengan cara terpental. Lidahnya itu terpental. Contoh qad seperti itu. Memantul, bukan terpental, memantul ya, seperti itu. Sedangkan huruf dari qalqalah sendiri itu dikumpulkan dalam lafaz qad bu jadin. Qad bu jadin yang pertama qaf, to, ba, dal dan jim. Huruf dikumpulkan menjadi qad bu jadin. Ada 5. Contoh yang pertama dari huruf qalqalah dal yaitu qad. Kemudian contoh selanjutnya dari huruf to, qat. Yang kedua ba, iklab, seperti itu. Kemudian jim, makhraj. Yang terakhir to, miklab to.
tapi dipentalkan huruf terakhirnya, yaitu memantul seperti itu. Itu adalah contoh dari qalqalah. Sedangkan qalqalah sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu apa? Yaitu huruf qalqalah yang berada di pertengahan kalimat. Yang kedua yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra sendiri adalah huruf qalqalah apabila ada di akhir kalimat. Nah, apabila huruf qalqalah ada di tengah, maka disebut qalqalah kubra. Contoh qad aflaha, itu ada di tengah. Qad aflaha, tidak berhenti, tidak wakaf. Kemudian yang kedua itu qalqalah sughra, yaitu berhenti karena wakaf. Seperti apa? Makhraj tadi, makhraj berhenti karena wakaf. Makhraj tidak ada di tengah kalimat, maka itu disebut qalqalah sughra. Mungkin hanya itu pembahasan tajwid dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Itu memang dari kami sebagai insan yang memang penuh dengan salah dan dosa. Apabila ada benar, itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, saya Ahmad Arifandi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.